Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Alfarudin. Di sini saya akan menjelaskan dari chapter 8 yang berjudul Kepingan Kebenaran Hak Berkomunikasi sebagai Nilai Universal. Sebelum memasuki pembahasan yang pertama, alangkah lebih baiknya saya akan menjelaskan dulu sedikit pengantar dari buku ini. Di dalam buku The Scan of Man, Charles Darwin menyatakan bahwa DNA mitokondria dan kromosom Y pada manusia tidak akan pernah berubah dari generasi ke generasi. Pada saat itu Charles Darwin dianggap sangat berani karena tidak ada satupun catatan fosil yang menyatakan yang menguatkan pendapatnya. Akan tetapi pada tahun 1970 diperkuat dengan adanya DNA mitokondria di seluruh dunia yang diproduksi di Amerika Serikat. Jadi berawal dari 20.000 tahun yang lalu, di mana pada saat zaman itu, pada zaman es terakhir, hal ini menyebabkan ilmuwan menyimpulkan bahwa manusia di seluruh dunia ini memiliki keterlibatan yang mendalam satu sama yang lain. Selanjutnya memasuki pembahasan yang pertama, apa hubungannya dengan nilai-nilai universal. Berdasarkan hasil studi DNA mitokondria di seluruh dunia tadi, dapat disimpulkan bahwa ada satu hal yang pasti dalam manusia, yaitu mereka saling terkait satu dengan yang lain secara genetik. Oppenheimer mengeluarkan pendapat bahwa pada akhirnya manusia merupakan produk evolusioner yang sama seperti hewan dan akan terus demikian. Mudah-mudahan kita akan menghargai ini sebelum terlambat. Nah, logika dari Oppenheimer adalah bahwa manusia ini berbagi kesetaraan dan nilai intrinsik sebagai manusia. Nah, intrinsik di sini berarti bahwa manusia hanya hidup sekali, karena itu mereka merasa perlu dihormati. Dan semua hal yang dianggap sebagai diskriminasi tidak dapat dianggap sebagai pembenaran. Dan apa saja diskriminasi itu? Yang pertama ada kekerasan yang didukung oleh negara. Kedua, sterilisasi paksa orang-orang cacat secara genetik. Yang ketiga, kejahatan genosida. Kemudian ada hal yang menunjukkan manusia memiliki kesamaan lain yang mengarah ke universal. Salah satunya adalah air. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua, pentingnya air bagi kehidupan manusia. Air merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia karena berat tubuh manusia terbentuk dari 2/3 air. Banyak wilayah di berbagai belahan dunia yang sulit mendapatkan air. Pada tahun 2003, WHO mengusulkan pendekatan hak atas air untuk diterima dan mendukung pernyataan dari CESCR bahwa HAM atas air memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan sumber air yang cukup, aman dan terjangkau untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga. Memasuki pembahasan yang ketiga, pentingnya oksigen bagi kehidupan manusia. Nah, tadi jika air merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia, oksigen merupakan nutrisi utama yang tanpanya tidak mungkin ada kehidupan. Nah, jika tadi manusia dapat bertahan hidup tanpa makanan dan air selama kurang lebih 7 hari, tanpa oksigen manusia tidak dapat bertahan hidup kurang dari 5 menit. Oksigen juga berfungsi untuk membakar racun dalam tubuh. Maka dari itu pentingnya sistem kekebalan tubuh. Tujuannya adalah menyerang dan mencegah penyakit berbahaya. Namun tentunya pemenuhan ini sangat bergantung pada jumlah saturasi oksigen dalam tubuh. Semakin rendah oksigennya, semakin sedikit energi untuk melawan penyakit tersebut. Pembahasan yang keempat, hak untuk berkomunikasi. Ada persamaan yang jelas antara hak air, hak oksigen, dan hak
hak berkomunikasi, yaitu manusia sebagai komunikator sosial. Seperti halnya air, pendekatan komunikasi berbasis hak berarti bahwa komunikasi menjadi hak hukum, bukan barang dagangan atau layanan yang disediakan atas dasar amal. Ini berarti masyarakat dan kelompok rentan akan diberdayakan untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan serta mekanisme yang tersedia dalam sistem hak asasi manusia. Dan pembahasan yang terakhir, hak untuk berkomunikasi sebagai nilai universal. Jika kita menerima universalitas DNA, mitokondria, air, oksigen, dan komunikasi sebagai indikator kemanusiaan, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki etika universal yang benar. Jika manusia tidak bisa hidup karena air, oksigen, dan komunikasi, maka menjadi bukti bahwa hak individu untuk berkomunikasi harus menjadi pelindung etika komunikasi. Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai keharusan yang dimiliki bersama oleh semua manusia dan komunitas. Itu semua merupakan hak asasi manusia universal. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.